Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini di mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Dan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang industri pariwisata itu tersendiri. Apa yang dimaksud dengan industri pariwisata, yang kemudian ruang lingkup daripada industri pariwisata itu apa aja, yang kemudian aspek-aspek yang ada di industri pariwisata itu apa saja. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah apakah pariwisata suatu industri? Itu merupakan pertanyaan yang sangat besar. Nah, pariwisata dikatakan sebagai industri itu karena di dalam terdapat berbagai aktivitas di mana aktivitas tersebut menghasilkan produk baik itu bersifat barang maupun bersifat jasa. Nah, industri pariwisata ini erat kaitannya dengan produk atau jasa yang memiliki ciri khas dari daerah tujuan wisata. Biasanya produk yang disediakan adalah produk-produk unggulan yang dimana adalah bisa mengangkat daerah tujuan wisata tersebut atau istilahnya cendera mata. Contohnya di Kabupaten Sumbawa, misalnya adalah produk unggulannya untuk meningkatkan citra mata di kancah nasional dan internasional seperti misalnya produk susu kuda liar, kemudian produk madu, kemudian produk kopi dan lain sebagainya. Nah, disebut sebagai suatu industri karena aktivitas rekreasi pariwisata tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan yang memerlukan pasar bagi produk barang dan jasa. Artinya adalah dengan adanya terciptanya produk dan jasa, ini secara otomatis adalah akan menciptakan pasar di dunia pariwisata tersebut. Dengan adanya produk unggulan, baik itu produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat tersebut, ini secara tidak langsung akan menciptakan permintaan dan penawaran barang yang dihasilkan. Khususnya para wisatawan yang datang di daerah tujuan tersebut. Ya, secara tidak langsung aja para wisatawan akan mencari produk unggulan yang kira-kira bisa mewakili daerah tersebut untuk bisa dipromosikan mungkin di teman-temannya atau di sana keluarganya. Nah, jadi ini merupakan hal sangat penting. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah pengertian industri pariwisata tersebut? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat dari Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 yang kemudian menurut S. Medlik. Nah, menurut Undang-Undang 2009 tahun nomor 10 ya, tahun 2009 nomor 10 tentang kepariwisataan, ini merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Nah, menurut Esmedlik sendiri, itu dapat diartikan sebagai himpunan usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Nah, kemudian istilah industri pariwisata ini dalam beberapa literatur didapati bahwa istilahnya dalam bahasa Inggrisnya disebutkan tourist industry atau travel industry misalnya. Itu sama saja. Yang kemudian batasan suatu industri pariwisata itu apa saja? Nah, batasan suatu industri pariwisata ini secara umumnya bisa menghasilkan barang dan jasa. Selama dia bisa menghasilkan barang dan jasa, maka itu bisa dikatakan sebagai industri pariwisata. Nah, barang dan jasa apa yang dimaksudlah barang jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut. Yang kemudian kalau kita lebih telah lagi adalah industri pariwisata ini bukan industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan suatu jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya. Ya betul bahwa industri pariwisata ini bukannya berdiri sendiri. Di sana harus ada masyarakat yang bisa menghasilkan produk daerahnya tersendiri agar bisa terangkat di dunia wisata. Yang kemudian di satu sisi adalah para pengusaha biro perjalanan juga harus memiliki andil dalam menghasilkan
industri-industri yang ada di dunia pariwisata tersebut. Nah, kemudian ruang lingkup industri pariwisata. Ada beberapa ruang lingkup industri pariwisata di sini. Yang pertama adalah ada restoran, kemudian ada penginapan. Nah, ya kemudian ada DTW atau daerah tujuan wisata, kemudian ada rekreasi, kemudian ada atraksi wisata. Baik, kita yang pertama dulu adalah tentang industri pariwisata. Ruang lingkupnya yang pertama adalah restoran. Nah, restoran sini juga bisa menghasilkan barang-barang yang pertama berupa makanan, yang kemudian resep-resep tradisional ini bisa menjadikan sebagai produk unggulan di daerah tujuan wisata. Di dalam restoran juga perhatian antara lain dapat diarahkan kepada kualitas pelayanan, baik dari segi makanan maupun teknik pelayanannya. Biasanya para wisatawan biasanya dia akan mencari makanan khas daerah tersebut misalnya. Ya, kemudian penginapan di sini juga merupakan ruang lingkup industri pariwisata. Penginapan atau homestay, biasanya para pelancong hal ini di dalam dunia wisata biasa akan mencari penginapan baik penginapan yang ekonomis atau yang non ekonomis misalnya. Nah, biasanya yang ekonomis biasanya para wisatawan yang backpacker misalnya. Nah, kalau yang penginapan bisnis biasanya para wisatawan yang memiliki pendapatan yang menengah. Nah, biasanya para pengusaha penginapan di daerah tersebut akan mematokkan beberapa jenis penginapan. Kalau penginapan yang levelnya bisnis dan levelnya ekonomis akan memiliki tarif yang berbeda dengan pelayanan yang sangat maksimal. Yang kemudian DTW yaitu pengembangan daerah tujuan wisata. Seperti arsitek bangunan tempo dulu atau zaman dulu yang kemudian adanya bangunan-bangunan yang bersejarah lah. Yang kemudian fasilitas rekreasi di sini seperti ada ruang taman baca, ya kemudian ada ruang untuk konser biasanya. Yang kemudian yang kedua atraksi wisata meliputi taman-taman bertema museum, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam dan lain sebagainya. Oke, itu merupakan penjelasan singkat-singkatnya tentang ekonomi wisata, khususnya mengenai tentang industri pariwisata. Nah, semoga bisa dipahami dan ini merupakan tugas silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan via WA dan via email. Saya akhiri ketemu ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.